Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa, dari manapun Anda berasal dan dimanapun Anda berada, khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang mengambil mata kuliah HAM dan Gender dan Hukum dan HAM. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kelompok rentan. Kelompok rentan dalam video ini adalah berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia. Saudara sekalian dan sahabat-sahabat pemirsa, setiap warga negara, khususnya warga negara Indonesia, memiliki serangkaian hak asasi manusia yang diatur berdasarkan atau yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34. Di dalamnya terdapat bermacam-macam hak. Ada hak yang terkategori hak sipil dan politik, seperti hak memeluk, hak beragama dan berkeyakinan, serta menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinannya itu. Kemudian hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, maupun hak-hak yang merupakan kategori hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pembinaan budaya, kemudian dan hak lain-lainnya. Pada dasarnya, semua warga negara kedudukannya sama di muka hukum. Sama di muka hukum berarti berhak diperlakukan sama, berhak dipenuhi semua hak-haknya, berhak dilayani dengan kualitas yang sama, dan juga berhak berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang timbul karena hukum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan atau mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum tanpa ada kecualinya. Redaksinya kurang lebih seperti itu. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 27 ini, seharusnya idealnya setiap orang dapat menikmati hak-haknya secara sama dengan orang lain. Nah, itu idealnya atau law in book. Adapun kenyataannya, realitasnya, law in action, nah ini di kenyataannya, tidak semua orang mampu menikmati hak-haknya. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain. Nah, oleh karena itu, dalam wacana hak asasi manusia, baik secara global maupun secara nasional di negara kita, dirumuskanlah yang namanya atau diaturlah hak-hak khusus bagi kelompok rentan. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan kelompok rentan? Undang-Undang Hak Asasi Manusia tidak membuat definisi siapa yang dimaksud dengan kelompok rentan, tetapi menyebutkan beberapa orang yang masuk kategori kelompok rentan, yaitu kita bisa melihat pada pasal 5
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Diatur dalam pasal 5 ayat 3 bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah kelompok rentan dan perlindungan lebih. Perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Nah, dalam istilah sehari-hari disebut dengan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini diberikan kepada kelompok-kelompok rentan. Kita bisa menemukan siapa saja yang dimaksud dengan kelompok rentan dalam penjelasan pasal ini. Nah, dalam teks penjelasannya, yang dimaksud dengan kelompok rentan antara lain adalah orang tua. Orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Jadi ada 5 yang disebutkan dalam penjelasan pasal ini. Tetapi karena menggunakan istilah antara lain, maka terbuka untuk memasukkan kelompok di luar yang kelompok ini. Jadi selain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, penyandang cacat, yang dalam istilah sekarang disebut penyandang disabilitas, terbuka untuk perlakuan khusus ini untuk kelompok rentan lainnya. Nah, dalam diskursus hak asasi manusia di tingkat global, kelompok rentan yang lainnya yang juga diakui dan diberi hak khusus adalah kelompok pengungsi, kemudian kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu kelompok yang jumlahnya sedikit dalam hal tertentu dibandingkan kelompok lain. Kelompok yang misalnya kalau kita bicara konteks beragama, ada agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk, ada yang minoritas. Nah, yang mayoritas itu yang banyak, minoritas itu yang sedikit. Kemudian ada lagi kelompok buruh, kemudian kelompok aktivis pembela hak asasi manusia. Nah, meskipun tidak disebutkan di dalam undang-undang hak asasi manusia ini, namun dapat dilihat dalam praktek, dalam pengalaman berbangsa sehari-hari bahwa kelompok pengungsi, kelompok buruh, kelompok minoritas, kelompok masyarakat adat, dan kelompok pembela hak asasi manusia adalah orang-orang yang rentan terlanggar hak asasinya atau rentan tidak terpenuhi hak asasinya. Nah, karena undang-undang hak asasi manusia secara definitif tidak membuat ketentuan, maka siapa yang dimaksud dengan kelompok rentan? Maka saya mengutip pendapat dari pakar. Kelompok rentan adalah orang yang tidak mempunyai kemampuan seperti orang lain untuk melindungi diri dan rawan terhadap pelanggaran hukum atau perlakuan diskriminasi sehingga perlu diberikan perlindungan dan perlakuan khusus oleh aparat sipil Kementerian Hukum dan HAM agar hak asasi mereka terpenuhi. Ini adalah pengertian yang saya kutip dari Dr. Anda Roro Widya SH MHum MA. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, maka pertanyaannya, apa saja perlakuan khusus yang diberikan oleh negara kepada kelompok-kelompok rentan ini? Dan siapa saja
yang dimaksud dengan 5 kelompok rentan yang disebutkan di dalam penjelasan Undang-Undang HAM. Nah, perlakuan khusus di Indonesia itu diberikan dengan berbagai bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah pengaturan secara khusus dalam atau melalui undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Bisa kita temukan dalam lembaran negara Republik Indonesia beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan khusus bagi kelompok rentan. Maka kita bisa menemukan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, kemudian lansia dapat kita lihat berdasarkan pengalaman empiris sehari-hari. Saya yakin sahabat semua dan saudara sekalian pernah melihatnya. Kelompok ini tidak memiliki kesamaan kemampuan atau tidak memiliki kemampuan yang sama dengan kelompok yang tidak disebutkan. Sebagai contoh misalnya fakir miskin. Pada dasarnya saya membuat contoh misalnya tentang hak atas pendidikan. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, namun hak pendidikan ini ada yang bisa diakses, bisa dinikmati secara mandiri oleh warga negara yang bersangkutan karena dia mampu secara ekonomi, ada pula yang tidak. Nah, yang mampu secara ekonomi maka mereka bisa bayar sendiri, maka bisa misalnya anak orang kaya atau orang yang tidak miskin, tidak sangat kaya tetapi tidak miskin, mereka punya uang, mereka bisa mendaftarkan anak-anaknya, membayar biaya pendaftaran, membayar biaya bulanan, membayar biaya ekstrakurikuler, membayar transportasi dari rumah ke sekolah, memberi uang jajan, membeli buku-buku dan peralatan lainnya, itu semua bisa dikerjakan sendiri. Nah, orang-orang dengan kemampuan ekonomis yang memadai seperti ini, maka dia tidak diberikan perlakuan khusus. Kenapa? Karena bisa sendiri. Nah, sedangkan fakir miskin karena kekhususan keadaannya, oleh negara diberikan perlakuan khusus. Nah, siapa yang dimaksud dengan fakir miskin? Nah, dalam undang-undang tentang fakir miskin tentang penanganan fakir miskin disebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Nah, pengertian ini bisa kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah orang yang sama sekali tidak punya mata pencaharian atau punya tetapi tidak mencukupi. Nah, ini selaras dengan definisi fakir dan miskin yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur Islam, literatur fikih, di mana mereka merupakan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Nah, kalau dalam Islam fakir miskin berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan khusus dengan salah satunya dengan diberi hak zakat. Nah, oleh negara fakir miskin juga diberi hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dengan dalam bentuk apa? Macam-macam. Nah, yang pertama dalam bentuk tadi diatur secara hukum, ada undang-undangnya,
Kemudian undang-undang ini diimplementasikan dalam bentuk layanan-layanan yang relevan untuk mereka. Misalnya apa? Misalnya pemberian bantuan sosial berupa pangan. Nah, di masyarakat ada orang-orang yang setiap bulan mendapatkan bantuan untuk membeli pangan. Misalnya bantuan program Keluarga Harapan. Nah, mereka diberi uang, sejumlah uang untuk belanja beras, telur, dan sebagainya. Kemudian ada juga bantuan berupa beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan bagi anak-anaknya. Nah, program Indonesia Pintar adalah salah satu wujud perlindungan negara kepada fakir miskin. Karena apa? Karena dengan adanya program ini, maka fakir miskin yang tidak bisa membayar sendiri biaya pendidikan anaknya, tidak bisa membelikan buku-buku, tidak bisa membelikan seragam, menjadi bisa. Karena apa? Karena diberi uang oleh negara. Nah, orang lain yang tidak miskin tentu tidak diberi. Secara normatif seperti itu. Nah, biar apa? Biar setara. Jadi biar orang miskin yang aslinya secara pribadi dia tidak mampu membayar biaya pendidikan menjadi mampu. Nah, kemudian ada program Indonesia Sehat yang diwujudkan dalam bentuk BPJS. BPJS kesehatan untuk kelas 3, sementara masih ada kelas-kelas, itu sebagian dibiayai oleh pemerintah. Kalau tidak salah istilahnya PBI, penerima bantuan, saya lupa PBI. Nah, itu mereka dibayari iuran bulanan BPJS-nya oleh pemerintah, sehingga ketika mereka membutuhkan layanan kesehatan maka tidak perlu membayar. Nah, sedangkan orang lain yang tidak fakir miskin harus membayar sendiri biaya BPJS-nya. Boleh memilih untuk level atau tingkat 1, 2, atau 3. Nah, dengan mendapatkan BPJS yang dibiayai oleh negara, maka fakir miskin bisa tidak takut ke rumah sakit kalau mengalami sakit. Nah, ini berbeda sekali pada zaman belum ada program jaminan kesehatan, di mana orang sakit tidak berani ke puskesmas, tidak berani operasi yang biayanya besar. Misalnya operasi jantung, kontrol jantung tiap bulan, operasi ginjal, kemudian liver dan sebagainya. Mereka tidak berani ke rumah sakit, tidak berani periksa, kalaupun berobat itu yang murah-murah, misalnya di mantri tingkat desa atau beli obat di warung atau pergi ke dukun. Nah, tapi sejak adanya bantuan pemerintah bagi kelompok fakir miskin melalui BPJS, nah maka banyak sekali perubahan di mana orang miskin tidak takut pergi ke rumah sakit. Karena apa? Karena dijamin biayanya oleh negara. Nah, walaupun jaminannya tidak setara dengan orang sangat kaya, misalnya kamarnya bukan kamar yang mewah, tapi kamar yang sederhana. Kemudian yang misalnya satu kamar itu jumlah orangnya 4 atau 6 yang rame-rame begitu. Artinya dalam aspek kenyamanan itu tidak sangat tinggi. Tetapi yang diprioritaskan adalah pelayanan kesehatannya. Nah, itu adalah perlakuan khusus bagi fakir miskin. Kemudian ada juga perlakuan khusus untuk anak-anak, maka ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lansia. Nah, ini bisa kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia.
Kemudian tentang wanita hamil kita juga bisa menemukan beberapa peraturan yang tidak menyatu, tidak jadi satu maksud saya, tetapi terpisah-pisah dalam berbagai peraturan. Antara lain pas undang-undang tentang ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemberi kerja atau majikan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja atas nama alasan hamil. Dengan alasan hamil, melahirkan atau keguguran atau menyusui bayinya, nah itu tidak boleh. Jadi ini adalah untuk melindungi para perempuan hamil agar dia tidak dipecat dengan semena-mena karena misalnya alasan tidak produktif, kerja tapi siang-siang tidur di kantor, kerja tapi sering cuti karena apa? Karena lemes. Nah, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mem-PHK atau memecat. Kemudian perempuan hamil juga dilarang dipekerjakan antara pukul 23 atau 11 malam sampai jam 7 pagi. Apabila membahayakan kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya. Nah, ini maksudnya adalah tidak boleh diberi shift malam. Karena apa? Karena perempuan hamil sangat butuh istirahat yang cukup. Dan malam adalah waktu istirahat terbaik. Maka para pemilik perusahaan majikan itu dilarang mempekerjakan mereka pada malam hari pukul 11 sampai 7 pagi. Kemudian perempuan hamil juga diberi hak untuk cuti atau istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk perlakuan khusus yang diberikan kepada kelompok-kelompok rentan agar mereka mampu menikmati hak asasinya sebagaimana orang lain yang tidak rentan. Dalam kebijakan pemberian perlindungan khusus ini disebut dengan kebijakan afirmatif, kebijakan afirmasi. Maksudnya adalah kebijakan yang menyetarakan antara kelompok rentan dengan kelompok mampu. Jadi bentuknya merupakan perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk menyetarakan. Sekali lagi namanya afirmasi. Hal yang berbeda, ada perlakuan khusus tetapi tujuannya dan dampaknya bukan untuk menyetarakan melainkan untuk mengurangi. Itu bukan afirmasi, melainkan diskriminasi. Misalnya apa? Misalnya perempuan hamil melamar kerja ditolak dengan alasan sedang hamil. Nah, itu namanya diskriminasi. Perempuan hamil disuruh cuti kemudian tidak dibayar. Itu namanya diskriminasi. Kemudian contoh yang lain lagi, lansia karena tidak produktif kemudian diperlakukan dengan tidak baik. Nah, itu juga diskriminasi. Nah, gagasan untuk melakukan afirmasi itu pada saat ini sudah cukup meluas ke berbagai sektor. Jadi bentuknya tidak hanya peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah, tetapi juga layanan-layanan lain yang sifatnya swasta. Contoh, di kendaraan-kendaraan umum kita juga dapat melihat adanya aturan yang sifatnya memberikan prioritas kepada kelompok-kelompok rentan. Nah, maka kita bisa melihat kalau naik kereta api, naik KRL, naik bis, di situ ada gambar kursi roda, gambar perempuan hamil, anak-anak, lansia. Nah, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan prioritas
Karena apa? Karena ketidakmampuannya dalam menikmati hak asasinya seperti halnya orang lain. Maka kita, saya dan Anda semua yang sedang tidak dalam kondisi seperti itu, tidak sedang hamil, belum lansia, bukan anak-anak, bukan penyandang disabilitas, itu wajib memberikan prioritas kepada mereka yang rentan. Ini adalah moral kemanusiaan yang berlaku secara global. Jadi tidak hanya di Indonesia, kalau di Indonesia memang belum terlalu lama dan belum terbiasa sekali, sehingga masih banyak orang yang kadang-kadang tidak menganggap itu hak mereka. Di kendaraan pura-pura tidur padahal ada perempuan hamil yang sangat membutuhkan kursi, misalnya seperti itu. Nah, ada lansia yang kesulitan, tidak ada yang memberikan prioritas. Nah, itu artinya belum memahami bahwa mereka adalah kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlakuan khusus. Kita selaku akademisi seharusnya mengembangkan dan berpegang pada nilai-nilai yang mengutamakan, memprioritaskan kelompok-kelompok rentan. Demikian pemaparan materi pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.